Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ayahanda kita, Ayah Haji Darwin Nasution SH, atau ada yang akrab manggilnya Ato ya, Masya Allah. Adil, media centernya Ato nih, pada Allah bilang saya itu beliau sudah kurang lebih 3 tahun lah, masih tinggal di Deli Tua, datang ke Tanjung Morawah itu, Masya Allah. Jadi lumayan akrab. Kemudian MC-nya ini Ahmad, seniornya teman saya Ustaz Haji Barus ya. Kami sudah kurang lebih 3 tahun itu sering ke Karo bareng sama beliau. Tadi saya berkabar Pak Madrasah di 3 dekat ya, Masya Allah. Itu termasuk basis wilayah dakwah kami. Sering main ke pelosok, Tanah Karo, Sidikala, kemudian Pak Barat ya, masuk lagi Simalungun. Alhamdulillah kami sering ke sana ya, melalui lembaga berzakat Udil Albab. Kalau teman-teman ada yang mengetahui, termasuk lembaga yang konsen di dakwah minoritas muslimin. Kemudian yang kita hormati juga Bapak Didit ya, Ketua Yayasannya Bina Mu'alaf Masjid Al-Muhajirin, Masya Allah. Kemudian spesial kepada Ustadz Fidi Leo, tabarakallah. Saya sejak dengar nama beliau setahun lalu pengen jumpa. Kepada Allah masyafa'at, Allah yang menjumpakan kita Ustadz pada kesempatan pagi waktu duha ini. Saya mengenal beliau itu dari Buya Cehwat, Ustadz Muhammad Yusuf, pendiri pesantren Syekhullah di Batu Gemuk, Namurambi. Pada masa yang termasuk Ustadz Mu'alaf yang terkenal di Sumatera Utara, termasuklah Ustadz Fidi Leo ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya intens komunikasi dengan Buya Cehwat, termasuk kemarin anaknya baru nikah, Anwar namanya, dan sekarang menjadi pengurus di pesantren Berkel. Pesantrennya baru diaktifkan lagi, baru diaktif lagi. Sebagai mudirnya itu Ustadz Amir Panatagama, Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang. Jadi Masya Allah, saya tahu beliau ada tulis buku, judul bukunya itu Berbisnis dengan Allah Lewat Supermarket Syariah, karya beliau. Masya Allah, jadi pebisnis sukses ya. Ini Masya Allah saya bisa berjumpa. Seharusnya Ustadz Fidi Leo yang ngomong saya. Saya ini mungkin anak-anak beliau lah. Saya kelahiran 95 Ustaz. Ya, anak beliau mungkin sebagian saya atau mungkin lebih tua. Masya Allah. Jadi izin atau Darwin, Pak Didit, Ustadz Fidi Leo, Al-Fakir untuk berbagi kepada para mu'alaf yang berhadir pada kesempatan pagi ini. Mungkin para asatidz yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kembali kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, Zat yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesempatan kesehatan, dan kemudian Zat yang memberikan kita nikmat terbesar, yaitu iman dan Islam. Inilah yang membuat kita bisa berjumpa pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tiada nikmat yang paling besar, yang paling tinggi nilainya dibandingkan nikmat Islam itu.
Kata Allah, "Inad-dina 'indallahil Islam," bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi terjemahannya itu yang hanya diridhoi, bukan yang paling. Kalau yang paling dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah adalah Islam, berarti agama yang lain itu juga benar. Tapi bahasa Allah, agama yang hanya dicintai, diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Ini nikmat tertinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesyukuran berikutnya, kenapa kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena kita masih digerakkan oleh Allah bisa berhadir di Masjid Al-Muhajirin ini untuk mengikuti pembinaan, untuk mengikuti kajian. Kenapa? Bapak Ibu teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita sekali duduk di dalam majelis yang seperti ini itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun lamanya. Sekali duduk di dalam majelis ilmu lebih penting daripada sholat tahajud selama 60 tahun berturut-turut. Sekali duduk di dalam majelis pengajian lebih penting daripada tiap hari baca Al-Quran selama 60 tahun berturut-turut lamanya. Siapa yang mengatakan demikian adalah anaknya Umar bin Khattab, khalifah kedua. Ibnu Umar rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, kajian itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun lamanya. Masya Allah. Ibu, sholat tahajud sulit nggak? Jujur ya, sulit ya, sulit. Dan para penekunnya itu dijamin masuk surga. Puasa Senin Kamis, puasa sunnah sulit nggak Pak? Sulit ya. Puasa Nabi Daud lebih sulit. Dan semua itu adalah amalan sunnah. Kita datang sekali kemari itu lebih utama daripada puasa sunnah Nabi Daud berturut-turut selama 60 tahun namanya. Masya Allah. Tahu nggak kenapa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena tanpa kita mengaji, kita tidak akan mengerti dan tahu bagaimana cara mengerjakan puasa sunnah, bagaimana cara mengerjakan sholat tahajud tadi. Olehnya Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis-hadis sahih ya dalam kitab beliau, ada salah satu babnya itu beliau berjudul Al-Ilmu Qabla Qawli wal Amal. Pentingnya berilmu sebelum berbicara dan bertindak. Pentingnya berilmu sebelum berbicara dan bertindak. Pertanyaannya, kita dapat ilmu dari mana? Pengajian. Sepakat ya? Dari belajar, majelis ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengerjakan semua amalan sunnah tadi. Disitulah pentingnya kita mengaji. Bapak Ibu teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kepada Rasulullah, teladan kita, panutan kita, pemimpin revolusioner yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman nur penuh hidayah. Mari kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga banyaknya bersolawat kepada beliau, kalau kita atas izin Allah di yaumul mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mu'alaf, tema kita kajian mu'alaf ya. Jadi kalau yang disebar itu kenapa pilih Islam ya? Kenapa memilih Islam? Sebelumnya salam kenal, nama saya Andi Baso Ariaji. Kemudian nama Chinese saya Tionghoa Liu Futian. Liu marga kami, Futian nama saya. Saya kurang pandai bahasa Mandarin, mungkin Ustaz Kendi Leo lebih jago. Fu itu artinya rezeki, Tian artinya langit. Futian rezeki dari langit. Makanya hari ini kita senang seharusnya ya, karena di tengah-tengah kita ada rezeki dari langit. Masya Allah. Mama saya dari Makassar, Sulawesi Selatan, ya, sukunya Bugis.
Mama saya suku Bugis. Papa, ayah saya kandungnya Chinese. Makanya anaknya manis ya Bu ya. Tapi saya sudah punya istri. Ya Alhamdulillah. Kalau dilihat muka saya nggak kayak Ustaz Fendi Leo, jelas putih, ada cipitnya sedikit, saya nggak nampak ya. Mungkin karena belasteran antara timur dengan barat ya. Karena mama saya orang timur Sulawesi, bapak saya asli Tanjung Merawa ya, Tanjung Merawa. Jadi belasteran, udah nggak nampak lagi Cinanya. Jadi saya kok ditanya Ustaz, kok ini Cina apa? Cina dulu saya bukan. Pernah dengar Cina guru saya ya? Jadi saya jawab, saya Cina guru kurma, saya bilang. Ya sebab saya sendiri kalau di Tanjung Kota itu, kalau teman-teman pernah ke Tanjung Merawa, ya Tanjung Kota itu ya ruko-ruko, ada Irian, dulu ada Delimas, itu yang pemiliknya itu ownernya semua Cina, teman-teman. Jadi kalau belanja itu beli elektronik ya, karena kita fasih bahasa Hokkien, kita ngomong Hokkien. Ini kuice, noban misalnya katanya, ya kiamlah caboce kan gitu kan, kita tawar gitu, ketawa ya, dari mana bisa bahasa Cina tahu? Ini rumahku sini depan Gang Pekong saya bilang, tokonya pas pula depannya itu Gang Pekong namanya. Memang orang-orang Cina tinggal di gang itu. Saya dilahirkan dan besar di Gang Pekong, Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Merawa, dari Serdang. Jadi kita ngomong pakai bahasa Cina, nggak percaya. Setelah dikasih tahu, dia tanya, "Hamam yang kia tuh, anak siapa kau?" "Wah, Acai kia, aku anak Acai." "Oh, tentang lu ya, baru ya." "Oh, dia mau apa ya?" Baru. Setelah bisa ngomong bahasa Hokkien kan. Jadi alhamdulillah lancar ngomong Hokkien. Saya kira saya ngomong gini, baru percaya mungkin Cina juga rumahnya. Bu ya? Nampak Cina ya Bu? Enggak kan? Iya mirip Batak ya, Masya Allah. Ya karena apa namanya, saya waktu sedikit cerita ya, tadi judulnya kan sharing experience ya. Ya tadi ya berbagi pengalaman based on true story tadi, berdasarkan kisah nyata, bukan fiktif ya. Jadi waktu SMP saya ikut pramuka, Bapak sekalian, aktif. Yang namanya pramuka kan suka berbaris di lapangan upacara, betul ya? Dijemur di bawah terik mentari, jadi tidak terbakar kulitnya karena nampak putihnya. Kalau adik saya itu masih nampak banget. Kemudian SMA di pramuka, dapat SMA, kuliah ya, itu jadi pembina pramuka. Jadi asik main matahari aja, baris upacara ya, makanya udah hilang terbakar putihnya. Bapak sekalian. Tapi kalau adik saya itu masih nampak putihnya. Baik. Bapak Ibu rahimani rahimahullah, kami 4 bersaudara, ya. Saya punya kakak 2, kemudian adik 1. Berarti saya anak nomor 3. Ya, saya anak nomor 3. Kami yang Islam itu cuma 2 orang saja. Saya dan kakak saya yang nomor 2. Itu pun kakak saya, beliau masuk Islam setelah cerai dari suaminya, beliau menikah lagi dapat suami yang Islam, beliau masuk Islam. Jadi masuk Islam karena ikut suami. Adik saya laki-laki sekarang lagi di Jakarta ya. Beliau ini agnostik malahan. Ya. Jadi agnostik itu percaya Tuhan ada tapi nggak punya agama ya. Itu agnostik. Beda dengan ateis ya. Ateis nggak percaya Tuhan, nggak punya agama. Adik saya pernah agama Buddha ya, karena orang tua kami Buddha, bapak ya. Dia pernah masuk Islam, saya tarik, balik lagi Buddha, jadi ateis, sekarang agnostik. Dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak mau memiliki agama, agnostik. Papa saya, teman-teman sekalian, Liu Kim Chai namanya, orang Tanjung Merawa, tahunya Acai, karena termasuk preman di kalangan Tionghoa Tanjung Merawa beliau. Jadi kalau zaman Nabi itu ada suku Quraisy ya, ada pemuka-pemukanya, papa saya ini pemukanya. Jadi di Tanjung Merawa itu hampir semua ya, semua preman-preman itu kawan dia, kenal lah, orang PP. Kalau Tanjung Merawa itu kenal Abah Udin namanya, kok teman-teman pernah dengar sampai ke Medan ya, itu teman beliau. Jadi papa saya
beliau merantau dari Tanjung Morawa ke Bekasi. Emak saya gitu juga, dari Makassar merantau ke Bekasi. Cerita gitu ya. Papa saya itu Buddha, Chinese Buddha, jelas. Emak saya, beliau Muslim. Dan umur 17 tahun sudah haja. Sudah haja umur 17 tahun. Namanya Haja Andi Ma'arifah. Nah, sedikit bicara nama. Jadi nama saya Andi Baksu Aryaji. Andi, teman-teman silakan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Andi itu menurut KBBI artinya bangsawan Makassar. Makanya zaman Pak SBY ada menpora namanya Andi Malalangan. Betul ya? Ada Andi Pakalata, ada Andi Soraya artis. Itu bangsawan-bangsawan Makassar semua tuh. Termasuk emak saya. Nama kakek saya itu almarhum Haji Andi Tawapak Karingtumpu. Buyut saya almarhum Haji Andi Baso. Buyut saya dengan saya sama kan, keturunan Raja Goa, Sulawesi Selatan, teman-teman sekalian. Jadi kira-kira saya ini anak raja lah ya, cicit raja. Secara kasta lumayan, tapi sudah keturunan ke-8 nggak diakui lagi. Ya baik, teman-teman rahimani rahimakumullah. Kalau kata mak saya, Daeng, Pak Yusuf Kala, wakil presiden kita dulu itu Daeng ya. Daeng itu katanya masih di bawah Andi kastanya, masih lebih tinggi lagi Andi. Baso, bahasa suku Bugis Makassar. Baso itu artinya anak laki-laki yang paling besar, putra. Kalau perempuan, Baset, bahasa suku Bugis Makassar. Teman-teman yang punya Facebook, tapi nanti ya, coba dari Facebook searching, ketik Andi Baso. Pasti nanti muncul ratusan nama Andi Baso. Ada Muhammad Andi Baso, Andi Baso Faisal dan lain sebagainya. Itu semuanya orang Makassar, suku Bugis. Baik, teman-teman rahimani rahimahullah, merantaulah emak saya dari Makassar, bapak dari Tanjung Morawa, jumpa di Bekasi. Satu kerjaan, ya. Bapak saya nggak tamat SD, tapi dia jago mengolah mesin. Waktu itu peluburan di Sibaja. Mak saya karena sarjana muda sastra Inggris diangkat jadi personalia, ya. Kemudian dua-duanya ini sama-sama mencolok di apa namanya? Ya mencolok ya, sama-sama mencolok di perusahaan aktif gitu kan. Maka mereka saling suka dan menikah. Ketika menikah, papa saya dikhitan, disunat dia. Dikhitan disunat, kemudian beliau disyahadatkan secara resmi. Jadi pernikahan orang tua saya, teman-teman sekalian, itu resmi ya, karena papa disyahadatkan, dikhitankan, dan beliau KTP-nya berubah dari muda masuk ke dalam Islam. Ya, resmi, pernikahan resmi. Lahir anak pertama, kedua di Jakarta, Bekasi ya. Kemudian sering berjalan waktu karena faktor ekonomi yang elit, maksudnya ekonomi sulit, ya. Itu kemudian merantau lagi kemana namanya, ke Batam, mengandung anak ketiga saya. Nasib tidak berpihak kepada mereka. Maka kemudian merantau lagi dari Batam kemudian ke ke kampung halaman papa saya. Karena nggak mungkin dibawa ke Makassar, yang namanya istri ikut suami. Tinggallah di Tanjung Morawa. Di mana itu? Di Gang Pekong. Namanya sudah Gang Pekong. Ini Ustaz Hendiliam sudah sangat paham Pekong itu apa. Ya, tempat peribadahan orang Buddha itu wasilahnya dari situ, teman-teman sekalian. Ya, jadi tinggal di warisan rumah akong kami, kakek kami. Gang Pekong itu, teman-teman sekalian, 99,9% itu orang Chinese agama Buddha, mayoritas. Hanya sekitar 5 kakak yang beragama Islam dari sekitar 500-an kakak. Berarti kan betul kan 99,9% kan? Iya, tinggal 0,1% aja yang kakak Muslim, teman-teman. Nah, saya dilahirkan di situ. Kemudian ketika mulai SD, ya sebelum SD, kira-kira saya umur 5 tahun lahir, 3 tahun lahir anak yang keempat, adik saya. Kemudian ketika
saya sudah mau SD, papa, ini dia. Papa murtad kembali. Murtad dari Buddha, beliau masuk dari sudah Islam, beliau kembali masuk ke agama Buddha. Murtad dia. Murtad. Mama dikasih pilihan, kalau mau pisah, silakan kita cari. Kamu cari kehidupan sendiri. Kalau nggak mau pisah, saya nggak mungkin narik kamu masuk ke agama Buddha, karena papa saya tahu, mak saya nggak bisa diajak ke agama Buddha. Dikasih pilihan, mak saya nggak mau pisah. Dia pilih, yaudah pak, kita tinggal serumah. Papa Buddha, silakan Buddha. Aku Islam. Kita jalani agama masing-masing. Pertanyaannya boleh apa enggak? Jelas nggak boleh. Nggak boleh ada percampuran antara yang hak dengan yang batil. Tapi karena emak saya secara ilmu Islamnya kurang, akidahnya lemah, ya dia nggak pernah murtad sama sekali memang, tapi dia dalam pemahaman ini salah. Dia pilih bertahan. Kenapa? Karena banyak faktor. Satu, dia sangat cinta kepada suaminya. Kedua, dia sayang kepada anak-anaknya, ya kan? Ketiga, memang ilmu agamanya atau akidahnya itu lemah, sehingga dia memilih satu atap, satu rumah dengan papa saya. Maka teman-teman sekalian, ketika saya SD sampai SMA, ya, itu di rumah kami unik. Maksudnya gimana? Kalau Lebaran, Idul Fitri, kami itu dapat amplop. Kalau Imlek, kami dapat angpau. Ya, kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, rumah kami ini karena rumah warisan akong kakek kami. Rumah kami ini tempat meeting point, berkumpulnya keluarga besar papa saya. Jadi kalau cap gome, ya, cembeng, sembahyang kuburan, teman-teman sekalian, itu dibuat di rumah yang kami tempati ini. Nah, kalau sudah imleka, kalau sudah cembeng, kalau sudah kemudian cap gome, itu biasa ada menu utama yang dihidangkan, teman-teman sekalian. Ada menu utama yang dihidangkan, dan barangkali di antara teman-teman itu pernah makan sama kayak saya. Apa itu? B2 ya. Tapi bukan B2 vitamin. B2 vitamin ya. Lembu pendek ya. Khinzir. Nah, jadi lembu pendek, teman-teman sekalian. Jadi itu dihidangkan. Ustaz dulu makan itu, saya makan. Kalau ditanya makanan apa yang paling enak, saya jawab itu. Kalau yang belum pernah makan, makanya saya katakan kalau nggak percaya silakan coba. Masya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kami makan itu dulu waktu masih SD ya. Dan saya berhenti makan B2 itu saya masih ingat sekali. Saya berhenti nggak makan B2 lagi ketika saya kelas 3 SD. Tahu nggak kenapa? Karena saya di sekolah diejekin. Alhamdulillah saya SD itu di SD Al-Wasliyah Tanjung Murawa. Tentu pelajarannya agama Islam. Saya sering diejek, jipek karena waktu SD itu putih kali ya, belum ikut pramuka kan, nampak cina. Diejek, oh ini makan B2, bawa gitu-gitu. Jadi malu kan, malu di sekolah, kemudian berhenti. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ketika saya SD, saya ke vihara masuk, ya, ke masjid, ikut juga sama mama. Tapi kami ke masjid PSDS, Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha aja ke masjid. Karena tadi saya katakan emak saya akidahnya meeting, pengetahuan agamanya lemah. Jadi dia sholat ke masjid itu kapan? 1 tahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Saya ikut. Kalau papa nanti nyuruh ke vihara, saya ikut juga. Apalagi tetangga kami, kawan-kawan saya kecil, itu orang Buddha, beragama Buddha semua, teman-teman. Jadi kami ya ikut ke vihara ya, istilahnya pekong ya, ke pekong beribadah, itu kami ikut. Nanti Idul Fitri sholat ke masjid. Jadi ada dualisme agama di dalam rumah kami, teman-teman sekalian. Ada Islam, ada Buddha. Nah, kemudian ketika saya SMP, alhamdulillah sekolah Islam ya, bukan pesantren teman-teman, sekolah umum tapi basisnya Islam, ya. Saya, teman-teman, alhamdulillah, ketika saya SMP, saya itu rajin sekali sholat. Subuh saya dari masjid.
Bahkan teman-teman sekalian, ketika saya sholat di masjid, saya tahu yang sholat di masjid anak SMP pada saat itu, yang sholat subuh di masjid cuma 2 orang, saya dan anaknya imam masjid. Saya dan anaknya imam masjid. Pas pula anak imam masjid itu kawan SD saya dulu. Yang sholat subuh di masjid anak remaja pada saat itu cuma saya dan teman saya, teman-teman sekalian. Ya, saya aktif sholat ke masjid. Saya gabung ke organisasi remaja masjid di Masjid Jami Pekan Tanjung Morawa, nama masjidnya. Ya, kalau teman-teman nanti main-main ke Tanjung Morawa, masjid di kota, itulah yang paling besar. Sholat di situ. Jalan kaki dari rumah ke masjid teman-teman, kurang lebih 3 kilo jalan kaki tiap subuh. Ya, waktu-waktu yang lain juga seperti itu. Nah, saya aktif di remaja masjid. Kami buat kegiatan, buat maulid, ya kan, buat Isra Mi'raj, buat Muharraman. Saya terpilih jadi ketua panitia. Sering naik mimbar. Nah, teman-teman sekalian, masjid itu kiri kanan depannya itu toko-toko punya orang Chinese, teman papa saya. Mereka cerita sama papa saya, "Cai, leki yang aneh, yang lo, ya, yang pembuatnya gaul, ki masjid." Nah, ini yang Chinese ada ya, ibu-ibu ini tahu soal Ustaz Fendi ya. Itu anakmu itu sering kali ke masjid. Ku tengok dia sering pidato, kira-kira gitulah ya. Sering ceramah kan itu kan. Maka bapak saya kemudian terusik teman-teman. Pulang saya ke rumah dimarahi. "Lu biasanya ke masjid, kok nggak boleh lagi ke masjid?" katanya. Saya dilarang, semakin saya buat teman-teman. Ya, kayak hukum Archimedes ya. Semakin besar daya tekan, semakin besar pula daya pegasnya, daya tolaknya ya. Kayak bola yang dimasukkan dalam air makin kuat ya. Semakin dilarang saya makin aktif teman-teman. Gak takut saya, walaupun dimarahi. Sampai kemudian ketika saya SMA, papa main fisik teman-teman, saya dipukul. Ketahuan sholat kena pukul. Pertanyaannya kenapa? Nah, di sini kami disidang teman-teman. Dikumpulkanlah kakak ya, adik saya dan mama. Kami disidang. Papa ngomong seperti ini teman-teman sekalian. "Bojomi, lulangi mak buana, tapi lulang kalau wajah tenang. Gak apa-apa nih, mama kalian tetap beragama Islam, tapi kalian semua anak-anak papa itu wajib beragama Buddha." Kira-kira terjemah gitu. Ya, jadi gak apa-apa, mama kalian ini Islam, tapi kalian semuanya harus Buddha. Lu Tien, bilangi saya, ya, nama saya Liu Tien ya. Lu Tien, macai-macai, besok-besok, papa kalau lu sholat, papa nampak kau sholat, gua pasti lu, ku bunuh kau. Diancam seperti itu teman-teman. Kenapa? Banyak teman-teman. Ini, kalau kami Tionghoa, ya, yang memang keluarga besarnya itu beragama Buddha atau Kristen misalnya, itu kalau anaknya masuk agama Islam, itu aib besar teman-teman. Itu bencana besar bagi keluarga besar kami kan itu. Sama kan kok teman-teman yang keluarga besar Nasrani masuk Islam, pasti itu aib besar bagi keluarganya, betul ya? Ini alhamdulillah yang diceramahi teman-teman malam, jadi nyambung ceritanya kan? Iya, itu aib besar. Dan saya nggak tahu ya, mungkin nanti Ustaz Fendi bisa menjelaskan. Saya nggak tahu entah kenapa orang Cina yang keluarga besarnya itu Buddha atau Kristen, itu pasti biasanya anak-anaknya itu pasti dilarang, "Kau nanti jangan masuk Islam." Pasti cuma itu, gak ada dilarang, "Kau jangan Hindu, kau jangan Kristen." Misalnya dia Buddha ya, "Kau nanti kelak besar jangan kau masuk Kristen." Gak ada teman-teman, gak pernah saya dengar. Yang ada tuh, "Kalian nanti besar menikah jangan masuk Islam." Dan Ustaz Felix Syam tahu teman-teman ya, itu juga ngomong seperti itu. Kalau beliau kan Katolik ya, bukan Buddha. Itu dilarang sama orang tua itu, jangan masuk Islam. Tak kenapa teman-teman? Entah Islamnya yang jelek atau oknum-oknumnya. Padahal nggak mungkin Islam itu jelek teman-teman. Yang jelek itu barangkali mungkin oknumnya. Makanya Syekh Rashid Ridho mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan cahaya Islam
mulianya Islam, keagungan Islam itu terkotori, tertutup dia dengan perilaku oknum Muslim itu sendiri kan. Barangkali yang koruptor ya dan lain sebagainya. Itu yang beragama Islam, padahal mereka nggak melihat di balik sana banyak sekali umat-umat Islam yang bagus, yang baik, teman-teman. Jadi dilarang, sampai diancam mau dibunuh. Papa saya, teman-teman, terus terang ya, papa saya ini beliau orangnya bengis, kejam, dan saya sudah izin sama beliau kalau kemana-mana tuh bahas ini. Dia kejam, teman-teman. Maksudnya gimana? Beliau kalau marah, kalau mukul kami anak-anaknya, itu padahal kami sudah SMA ya, saya sudah SMA, adik saya SMP waktu itu ya. Itu kalau mukul teman-teman, pakai tali pinggang, itu bukan pakai talinya, tapi pakai kepala besinya. Ya, ini nih meja-meja kayak gini, ini kakinya 4 ya. Kalau dia marah, itu udah tinggal 3 kakinya. Serius teman-teman, kejam dia sekali. Dibantingnya ke kami, bahkan mama saya teman-teman itu pernah dilempar pakai parang kena ke lututnya 11 jahitan teman. Itu dilempar parang di depan kami semua anak-anaknya. Sering dia kayak gitu. Makanya ketika dia mengancam kalau wahai sholat, aku nampak kau sholat, wabhasin, aku bunuh kau. Saya takut beneran teman-teman. Lu biasa Islam, kau nggak boleh masuk Islam. Tetapi saya nggak mau menjawab, ya Pak, aku Buddha. Saya nggak mau jawab itu teman-teman, karena hati saya nggak bisa dibohongi. Dan saya juga tidak berani menjawab, nggak bisa Pak, aku harus Islam. Nggak berani teman-teman, takut langsung kena smackdown. Nggak berani, karena terus terang dia ini kejam ya, bengis sekali. Mungkin Ferdi Sambo bengis, lebih bengis papa saya mungkin. Baik teman-teman rahimani wa rahimakumullah ya. Maka teman-teman sekalian, itu kami di rumah agak unik ya. Uniknya gini. Ketika saya sudah SMP dan SMA, mulai SMP lah ya, itu kan udah dilarang nggak boleh sholat. Tapi mama boleh sholat. Mama boleh sholat teman-teman, boleh puasa. Karena kan yang boleh Islam cuma istrinya, mama kami anak-anak nggak boleh. Maka teman-teman, kan kita harus puasa ya, wajib kan Ramadan kan? Saya puasa. Bagaimana cara makan sahurnya? Ketahuan puasa, ketahuan makan sahur itu dipukul teman-teman sama papa. Jadi kami makan sahur itu payah. Gimana cara makan sahurnya? Makan sahur di dalam kamar, dalam kondisi lampu dimatikan. Karena takut ketahuan teman-teman sekalian. Nah, kemudian pernah lagi waktu itu saya nggak sempat sholat ke masjid, jadi saya sholat di rumah, ya, di dalam kamar. Pintu saya kunci. Papa dia curiga tuh, ini kayaknya anak ini sholat, tapi dia nggak ada bukti karena nggak nengok langsung kan. Jadi dia sengaja tuh, dia panggil saya, Tieng, jengki babnya, keluar sebentar, Kak Papa kopi, buatkan Papa kopi. Saya batalkan sholat saya teman-teman, ya, saya lagi sholat tuh, saya batalkan, saya buatkan dia kopi, dia minum, sudah selesai, saya masuk ke dalam kamar, saya ulangi sholat saya di rakaat pertama. Sulit mau sholat di rumah teman-teman. Pernah lagi habis pulang sholat asar sampai ke rumah, Wan mana lu? Dari mana kau? Oh, Wan kau dari ngeles lah ya. Dari masjid cerita. Dari luar kan? Ke tempat langsung ditampar sama dia. Lu mau kau? Ini tamu tuh rambut tuh basah. Luar masjid pasti, kau masih dari masjid. Langsung nak libas semua. Dari rambut basah aja, dan seujung dia dari masjid. Padahal yang benar saya dari masjid. Cuma saya bohong teman-teman, karena takut kena tampar teman, kena pukul. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya pernah stres ya waktu SMP. Kenapa? Karena saya belum dikhitan, belum disunat. Sementara saya rajin sholat ke masjid, ya kan? Saya di kelas ranking gitu kan. Saya malu, dan teman-teman saya nggak tahu dong saya belum khitan. Kalau tahu ya saya malu gitu. Jadi saya pernah stres karena kok saya udah besar dari SMP kok belum dikhitan. Waktu itu SMP kelas 3 saya ingat. Saya bilang sama papa, Pak, wahai sunat, aku mau sunat. Besai, nggak marah, nggak boleh. Saya bilang sama mama, ya kau izinlah sama papa, kata mama. Nggak berani lama teman-teman.
Maka saya di Kritan, saya sunat itu kapan teman-teman? Ketika saya tamat kelas 1 SMA, lagi sedang liburan nih, mau naik ke kelas 2 SMA. Itu ceritanya unik, saya dapat uang 300.000, saya jumpai mama. Ma, aku mau sunat, boleh nggak? Mama nggak udah mengizinkan, kalau kamu mau sunat ke papa, izin ke papa. Saya nggak berani teman-teman, awalnya nggak berani. Tapi akhirnya saya beranikan diri. Waktu itu rumah kami sedang direnovasi, diperbaiki. Seng itu udah apa ya, udah hitam legam, diganti coklat ya, diganti yang baru, daun pintu diganti yang baru, keramik, dulu semen ya, dipasang keramik. Jadi papa tuh lagi sibuk mandorin tukang, sibuk dia. Tiba-tiba saya masuk, saya bilang, Pak, wahai sunat, saya ibu, Pak, aku mau sunat, boleh nggak? Dia jawab, cintailah, masih tak, up to you, terserah katanya. Cintailah, terserahmu. Saya langsung, alhamdulillah ya Allah, boleh kan itu kan? Terserah kan boleh berarti, betul ya teman-teman? Oke, saya langsung bilang ke mama, Ma, tadi sudah izin sama papa, mau sunat kata papa boleh. Berangkat sunat. Mau disunat disuruh sadat ulang. Ini nggak bisa nih, kalau di kampak katanya. Saya takut. Enggak, bercanda. Saya nggak tahu kan teman-teman kan? Oke, di kita. Subuh teman-teman, ini teman-teman yang sudah pernah di kita, ya pasti sudah pernah semua lah ya, yang baru subuh di kita. Itu kan subuh-subuh kan sakit ya. Saya teriak, papa kemudian dengar. Habang Isya tuh, suara siapa tuh? Aneh luar bising kali. Mama jawab, tapi Fukian Pak. Tapi dia yang teriak. Loh, ngapain dia teriak-teriak? Loh, tapi dia sunat Pak. Ah, sunat kata papa. Siapa yang nyuruh dia sunat kata bapak saya? Rupanya teman-teman sekalian, dia lagi sibuk mandorin itu, ya. Dia nggak sadar ngomong terserah. Siapa yang menggerakkan teman-teman? Allah yang menggerak. Nasi udah jadi bubur, udah disunat, nggak mungkin disambung lagi kan? Betul nggak? Iya, dia marah-marah memang. Tapi mau gimana lagi? Orang tadi potong, nggak mungkin disambung lagi kan? Alhamdulillah. Karena ada cerita lucu juga, Pak Didit atau Darwin. Saya kan SMA, kelas 1 SMA, Tanjung Merauke, saya ada ketua OSIS. Sekolah kami masuk siang, Pak Didit. Otomatis sholat asar kan di musola sekolah. Karena saya ketua OSIS, saya sering dong disuruh jadi imam. Saya belum disunat. Boleh nggak tuh imami yang lain? Kan nggak boleh. Betul ya Pak Didit? Nggak boleh. Jadi saya sering menghindar. Sampai ditanya, kenapa kok nggak mau jadi imam? Nggak mungkin saya jawab belum disunat, malu teman-teman sekalian. Sampai yang jadi imam sholat asar itu yang banding kawan SMA saya. Dia imam sholat asar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, apa itu? Kelas kami sebelah musola. Oh, mungkin dia lupa gitu kan. Saya kira setelah itu udah diam lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai baca surah teman-teman. Kacau kan? Inilah kalau yang banding jadi imam. Sementara yang baik belum dikhitan, belum sunat, malu saya teman-teman. Makanya alhamdulillah ketika sudah dikhitan kelas 2 SMA, ya, saya terpilih ketua OSIS lagi tanpa pun disuruh maju, kita ada maju dulu. Alhamdulillah. Saya bisa baca Al-Quran teman-teman sekalian. Lagi-lagi ya, dulu dilarang, nggak boleh teman-teman. Dikhitan aja dilarang, apalagi belajar baca Al-Quran. Kenapa saya nggak boleh disunat? Karena kata papa saya, kalau kau disunat berarti kau udah masuk Islam, itu katanya. Padahal belum tentu ya kan teman-teman kan. Tapi dia kan udah tahu nih, memang belakang saya mau ke Islam. Dulu waktu SD saya ke masjid, dia nggak marah karena masih anak-anak. Ketika sudah SMP dia marah karena saya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Oh, berarti ini anak sudah berdasarkan akalnya, tapi dia tetap egois. Saya dipaksa masuk ke agama Buddha. Alhamdulillah saya nggak mau teman-teman. Bicara baca Al-Quran, saya dilarang nggak boleh baca Al-Quran teman-teman. Terakhir saya belajar sama teman saya Iqra ya, Iqra 1 sampai Iqra 6. Yang penulisnya Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta. Itu buku Iqra beliau, masya Allah, sampai ke Malaysia ya, ke Singapura, Filipina, itu ke Kamboja itu dipakai teman-teman. Itu insya Allah jadi amal jariah Kiai Haji As'ad Humam rahimahullah ta'ala dari Jogja. Sama Iqra 1, Iqra 6. Saya belajar sama teman.
Belajar sama teman saya ini sorry pula beliau pas ya. Saya belajar, alhamdulillah teman-teman. Iqra 6 selesai masuk ke Al-Quran itu cuma 1 bulan bisa baca Al-Quran teman-teman. Saya belajar baca Al-Quran cuma 1 bulan. Manjada wajada. Dan saya memotivasi teman-teman mualaf di sini, kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, semangat. Insya Allah 3 bulan ya kan, selama-lamanya 3 bulan udah bisa baca Al-Quran insya Allah. Yang penting rutin ikut pembinaan di Bumi Asri ini, Masya Allah ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian, ya sudah jam 10 ya, sudah 45 menit kurang lebih. Puncaknya teman-teman, saya singkat. Saya tamat SMA ceritanya. Saya tamat SMA, Bapak janjikan mau kuliahkan, terserah mau kuliah kemana saja, ya, dia akan kuliahkan. Tapi syaratnya saya nggak boleh Islam, nggak boleh sholat. Saya nggak mau jawab. Sementara memang cita-cita saya harus sarjana, teman-teman. Jadi waktu itu ceritanya, saya sholat Jumat di Masjid Jami Pekan Tanjung Merawat tadi. Ba'da sholat Jumat ya, ba'da sholat sunnah rawatib ya, ba'da Jumat, saya buka handphone saya. Kurang lebih ada 47 panggilan tidak terjawab dari papa. Berarti papa saya sudah bangun tuh, baru bangun dia siang. Ya, bangun tidur. Saya harus segera pulang. Jadi teman-teman sekalian, saya keluar dari gerbang masjid. Saya izin berdiri ya. Saya keluar dari gerbang masjid. Dari masjid itu kan ke rumah kan kurang lebih 3 kilo ya. Saya keluar dari gerbang masjid, hadap kanan, saya mau pulang ke rumah tuh niatnya. Ketika saya keluar gerbang masjid, saya hadap ke kanan. Di depan saya udah nunggu papa saya, teman-teman sekalian. Jadi saya kepergok oleh papa saya. Maka dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Game over nih. Habis. Saya dimarah-marah teman-teman, dimaki-maki. Khilu naik ke atas kereta. Di depan masjid, boncengan ya, sampai ke rumah saya dimaki-maki. Sampai di rumah teman-teman, saya dibanting, dipijat. Habislah dihajar, di smackdown ya. Saya bangkit berdiri. Kemudian saya keluar depan pintu, saya berhenti, saya teriak-teriak. Histeris teman-teman. Saya bilang, "Pak, hati waisu. Pak, salahku apa, Pak? Sampai Papa, sampai Papa pukul aku. Pak, main pun iyo, Pak, suhun pun 4, Pak. Pak, jangankan pakai narkoba, Pak. Merokok pun aku nggak pernah, Pak. Pak, wapat hau lagi lui, aku nggak pernah mencuri, Pak. Wapat hau ke lagi mikir, aku nggak pernah merampok, Pak. Wapat hak lagi kia, aku nggak pernah berantem, nggak pernah pukul anak orang. Hati waisu, Pak, salahku apa, Pak?" Itu teman-teman, ketika saya teriak histeris itu Cina-Cina jauh tetangga tuh ngumpul semua tuh, puluhan orang. Waisu hami, Pak, salahku apa, Pak? Papa jawab, "Tian, kubus, kau nggak ada masalah. Hanya lu sholat, hanya saja kamu sholat." Itu jadi masalah besar teman-teman. Kemudian tetangga yang lain kan, "Oh, lu bisa gitulah, Cai, kok nggak boleh gitulah, Cai," dari papa saya. Lagi kan Tuhannya anak muda besar, lu bisa hari kok nggak boleh pukul dia. Iya, saya kira izin kami agama, dia boleh pilih mau masuk agama apa kan gitu. Iya lah, betul. Lebih bijak kawannya, papa lebih bijak tetangga. Padahal ibu itu pengurus vihara. Kalau saya bilangnya BKV, Badan Kenajiran Vihara. Ya, saya nggak tahu apa sebutannya, BKV lah kita buat ya. Dia pengurus vihara, tapi dia lebih toleransi daripada papa saya. Dikasihnya uang, dikasih minum ya. Pergi. Habis itu saya diusir dari rumah 6 bulan teman-teman. Waktu itu kalau sudah ada bina mualaf, saya pasti ke bina mualaf teman-teman. Saya diusir nggak tahu kemana. 6 bulan nomaden, saya numpang pindah-pindah, tinggal di rumah kawan saya. Pernah saya tinggal di Bukit Jamin tadi yang tempat saya tinggal. Iya, 6 bulan nomaden pindah-pindah. 6 bulan teman-teman hidup di rumah orang. Termasuk saya pernah 40 hari tinggal di Masjid Jami tadi. Pas pula saya ketuanya waktu itu. Tinggal di masjid teman-teman. Waktu itu saya nggak tahu kalau waktu itu sudah ada bina mualaf Bumi Asri, saya mungkin sudah jadi warga sini teman-teman. 6 bulan nomaden pindah-pindah. Pernah saya diusir sama tuan rumah, teman saya padahal saya pulang sholat zuhur balik ke rumahnya teman-teman. Itu barang-barang saya
sudah di packing, dia diletak depan pintu. Saya ketika melihat itu langsung nangis teman-teman, menetes air mata saya. Ya Allah, kok kayak gini cara ngusirnya? Kok gini cara ngusirnya? Kenapa nggak ngomong baik-baik? Padahal kita nginap di rumah orang, tentu kita yang cuci baju sendiri ya. Dan itu saya masih pembina pramuka, saya membiayai kehidupan saya sendiri teman-teman sekalian. Kenapa kok seperti itu cara ngusirnya? Ternyata 2 hari kemudian saya jumpa sama yang punya rumah cerita, Andi, kami dapat kabar papamu sedang mencari keberadaanmu di mana. Ya, kalau dia tahu kau tinggal sama kami, nanti ribut gitu. Ternyata mereka takut teman-teman. Tapi cara ngusirnya enggak kurang bagus ya. Pokoknya dia bilang dulu kan. Jadi kita bisa mikir mau pindah kemana nih kan? Mau pindah kemana lagi teman-teman? Ya Allah, balik lagi ke masjid 1 hari baru nyari tempat rumah yang lebih diusir. Penutup teman-teman. Nah sekarang bagaimana respon papa saya terhadap keislaman saya teman-teman sekalian? Dulu dia penantang keras keislaman saya. Dulu dia orang yang menghajar saya, memukul saya ketika dia melihat saya sholat, ketahuan saya sholat. Sekarang teman-teman, walaupun papa saya masih beragama muda, beliau orang yang paling terdepan mendukung dakwah saya teman-teman. Tidak hanya sekedar dia mendukung keislaman saya, tapi dia mendukung dakwah saya. Sekarang ini teman-teman, saya ngambil S2 di International Islamic University Malaysia, jurusan halal industri, tidak beasiswa, itu semua yang biayai papa saya teman-teman. 5 tahun yang lalu kami Tanjung Merawa mendirikan komunitas dakwah anak muda, komunitas Berani Hijrah namanya. Saya salah satu foundernya, kemarin yang bawa Ustaz Muhammad Husin Gaza ya, atau di masjid kita ya. Komunitas dakwah kami teman-teman, salah satu donatur utamanya papa saya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang komunikasi kami bagus, baik dengan papa saya. Dia muda, lakum dinukum waliyadin. Saya hormati dia, dia hormati saya. Dulu dia menentang dakwah saya, menentang keislaman saya. Sekarang dia mendukung keislaman saya. Jadi mirip-mirip Abu Thalib teman-teman sekalian. Bedanya Abu Thalib meninggal dalam kekafiran. Ayah saya masih hidup, umurnya sekarang 64 tahun. Saya mohon doa teman-teman semuanya, semoga papa saya termasuk orang tua, para mualaf sekalian yang belum Islam, kelak Allah berikan hidayah Islam kembali. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah sharing experience yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya sebagai inti kesimpulan teman-teman. Kita sama-sama mualaf, walaupun saya pribadi saya nggak mau dibilang mualaf teman-teman. Kenapa? Karena lebih tepatnya kalau saya itu al-muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ini yang sering dikatakan Ustadz Dr. Yahya Waloni, ya, yang mantan pendeta ya, yang kata beliau tuh nggak jadi pendeta tuh sebelum ku pegang kepalanya, sebelum ku baptis katanya. Kalau jadi Ustadz ya kan, dia bilang gitu. Lebih tepatnya kita nih al-muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk. Kenapa? Sebab saya pribadi ketika memeluk Islam, saya sudah 1000% meyakini ainad dina indallahil Islam. Tidak ada iming-iming dunia, tidak ada iming-iming harta, teman-teman. Saya masuk Islam tuh saya enggak karena dapat bantuan ya. Mohon maaf teman-teman, bukan karena dapat bantuan beras, ada santunan uangnya, enggak gitu. Bukan karena ada wanita yang saya sukai, saya cintai demi Allah, sama sekali tidak teman-teman sekalian. Makanya enggak tepat kalau dikatakan mu'alaf. Karena mu'alaf itu dia kan dari kata al-mu'allafatu qulubuhum. Artinya orang-orang yang hatinya itu lemah. Sehingga ketika dia lemah perlu dikuatkan. Ada kisah satu ketika di Rona selepas perang Hunain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah itu bukan kepada kaum Ansar teman-teman, tetapi dibagikan kemana? Kepada pemuka-pemuka Makkah Muhajirin. Mereka yang dikasih ghanimah. Maka orang Ansar nggak terima teman-teman. Mereka ada kasak kusuk. Yang paling banyak berjuang kami orang Ansar. Kenapa nggak dapat ghanimah? Sementara ini orang-orang Mekah nih teman-teman yang ikut perang Hunain, mereka ikut perang, tapi ketika lihat pasukan musuh kayaknya lebih kuat, mereka kabur, lari dari medan jihad. Mereka pula yang dikasih ghanimah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah para mu'alaf teman-teman. Tahu nggak? Karena Nabi mengatakan, wahai orang Ansar,
kalian memang pulang ke rumah kalian tidak membawa unta, tidak membawa baju perang, tidak membawa harta, tetapi kalian pulang ke rumah kalian membawa aku dan membawa Allah Subhanahu wa taala. Kalian membawa Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kalian sudah kuat, kalian bukan mu'alaf. Jadi nggak perlu ibu kasih ghanimah. Tetapi orang pemuka Muhajirin yang kabur dari perang Hunain di Ji'rana itu, mereka dikasih ghanimah. Mereka lah para mu'alaf sejati karena mereka masih butuh diiming-imingi sehingga imannya kuat, butuh dikasih hadiah. Makanya kan kalau teman-teman nih yang non muslim disyahadatkan ketika dia jadi mu'alaf itu semuanya kan dikasih hadiah ya, dikasih syal misalnya, apapun itulah, dikasih uang. Memang sunnahnya seperti itu teman-teman. Tapi waktu saya nggak perlu itu semua teman-teman, karena insya Allah 1000% saya meyakini ainad dina indallahil Islam. Dan kita hari ini yang telah memilih Islam sebagai jalan kehidupan, kalau versi Ustaz Fendi Leong, kita kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, pertahankan teman-teman, istiqomahlah kita. Karena kami waktu kemarin sebulan yang lalu saya diminta oleh Bang Aditya, ketua mualaf center tersebut, isi di Jalan Amaliun dengan para mualaf juga. Itu Bang Aditya itu cerita teman-teman, ada beberapa mualaf dia sudah masuk Islam ya, dibina tuh. Tapi karena ada kebutuhannya yang belum bisa dipenuhi oleh mualaf center, dia murtad lagi. Kita jangan sampai gitu teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar saja. Tetap tegakkan salat ya. Sabar kita. Ikut kajian yang seperti, ikut pembinaan seperti itu, insya Allah menguatkan iman kita. Kita yang telah memilih Islam sebagai jalan kehidupan, jangan kembali keluar dari jalan itu teman-teman. Karena kita sekali-sekali akan merugi di dunia, terlebih nanti di akhirat. Makanya kita harus lebih semangat teman-teman sekalian. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.